Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya Nurul Asna Konita dari Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang akan melakukan suatu percobaan apa ya? Ya, di video kali ini saya akan membuat sabun. Mau tahu caranya? Jangan di-skip ya videonya. Nah, sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya kita memakai pakaian yang safety, yaitu baju praktikum atau baju dengan lengan panjang. Kemudian jangan lupa pakai maskernya dan juga sarung tangan, karena ada beberapa bahan pada pembuatan sabun ini yang cukup berbahaya, jadi kalian harus memakai sarung tangan ya. Nah, ini dia pembuatan sabun batang lidah buaya atau aloe vera melalui reaksi saponifikasi. Nah, singkat dari sabun ini sendiri, pada tahun 2500 sebelum Masehi, sabun kalium telah ditemukan oleh masyarakat Sumeria yang dimanfaatkan sebagai pembersih wol. Dan pada tahun 77 Masehi, pertama kali sabun digunakan oleh Pliny. Nah, informasi ini saya ambil dari Indah Gusti pada Industri Sabun 2016. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan sabun yang lebih kita kenal dalam kimianya, yaitu tentang saponifikasi, di mana reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemak lemah atau kuat. Nah, di situ ada contoh reaksi proses pembuatan sabun, di mana di situ ada kalium hidroksida sebagai basa kuat. Nah, selanjutnya nih ada karakteristik sabun, yaitu dibagi menjadi 3. Ada sabun lunak, sabun batang, dan sabun cair. Dimana perbedaannya di sini tentang alkalinya, yaitu menggunakan NaOH dan KOH, dimana ada yang cair, ada yang pasta. Nah, selanjutnya teman-teman tahu gak sih lidah buaya atau aloe vera itu? Pasti kalian sudah pernah melihat tanaman ini ya di sekitar rumah kalian atau di tempat daerah yang pernah kalian kunjungi. Dan tanaman ini bisa dibilang mudah untuk dibudidayakan. Nah, singkatnya di sini lidah buaya itu sebagai tanaman hias, tetapi juga bisa menjadi obat-obatan dan kosmetik. Nah, di mana di dalam lidah buaya terdapat berupa saponin yang mempunyai kemampuan untuk membunuh mikroorganisme. Nah, biasanya saponin ini larut dalam air dan etanol dan ditemukan kebanyakan ada di gel lidah buaya itu sendiri, dengan cara kita menyayat lidah buayanya. Nah, selanjutnya ini ada alat dan bahan yang akan kita pakai buat membuat sabun. Dan ini cukup sederhana sekali dan banyak ditemukan di sekitar rumah kita. Jangan lupa dicatat ya. Nah, selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama yaitu kita mengambil jelly lidah buaya dengan cara, kalau ini saya nanti akan saya peras, karena di sini lidah buayanya agak kecil, jadi tidak bisa dipotong-potong. Jadi saya peras menggunakan saringan teh. Begitu, jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran lidah buaya teman-teman. Nah, setelkan dan ambil gelnya, jangan lupa di blender. Kalau saya ini tidak saya blender, hanya saya gerus menggunakan sendok. Oke, selanjutnya kita persiapkan alat dan bahannya dulu ya dengan rapi. Oke. Nah, tunjukkan bahannya. Ini ada minyak, air, wadahnya, dan juga gel, jeruk nipis, kemudian ada cetakan, kemudian juga ada soda api. Nah, selanjutnya kita akan mencampurkan lidah buaya dan jeruk nipisnya dengan cara pemanasan di atas kompor. Nah, supaya apa? Supaya gelnya ini steril teman-teman. Jadi buat antisipasi adanya zat yang bisa membahayakan nanti
waktu kita membuat sabunnya. Nah, setelah panas jelinya, baru kita masukkan jeruk nipis ke dalam gelnya, yaitu kita peras biasa pakai tangan, dan sebelumnya kita harus cuci tangan dulu ya. Nah, kita peras biasa teman-teman. Jadi di dalam jeruk nipis kan ada bijinya tuh, jadi harus dipisahkan ya bijinya dan dibuang, jangan diikutkan ke dalam lidah buayanya. Nanti sabunnya ada itunya lagi, biji-bijinya lagi. Nah, setelah itu kita campurkan air. Nah, di sini 50 ml air dalam takaran gelas. Nah, kita aduk sampai dia tuh rata ya sama lidah buayanya, dan kita aduk lagi. Nah, di sini masih ada bijinya, jadi saya pisahkan dulu menggunakan wadah tadi, dan saya hilangkan sampai habis bijinya ya, jangan sampai ada bijinya. Kalau bisa nanti sabunnya ada biji, jadi nggak enak dipakai untuk cuci tangan atau sebagainya. Oke, setelah rata kita campurkan natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini merupakan alkali kuat atau basa kuat, dan kita harus mencampurnya di luar ruangan supaya nanti ada timbul asap, tidak kehirup gitu teman-teman. Dan reaksinya ini bisa panas seketika, suhunya meningkat gitu, jadi harus di luar ruangan ya, jangan di dalam ruangan. Kita aduk sampai dia itu larut. Nah, setelah larut kita masukkan ke dalam minyaknya. Nah, minyaknya kita taruh mangkok dan kita tuangkan tadi larutan NaOH dan gelnya, kemudian kita aduk. Nah, disarankan dalam pengadukan ini kalian kalau punya mixer tangan yang bisa dipencet pakai tangan, itu kalian bisa menggunakan itu, karena aku nggak punya itu, jadi aku pakai sendok plastik ya yang buat nasi itu. Nanti aku aduk sampai dia itu ngental, jadi ini pengadukan selama 1 jam lebih 1 menit gitu, sekitar segitu. Nah, kalau sudah kental seperti itu, kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, untuk cetakannya bisa disesuaikan yang ada di rumah ya, boleh pakai piring, mangkok, atau yang lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya untuk menunggu supaya sabunnya itu ngelas, minimal kita tunggu selama 24 jam atau 1 hari. Tetapi itu kurang maksimal. Yang lebih baik itu sekitar 1 minggu sampai 22 minggu. Jadi nanti minyaknya bisa sedikit hilang. Juga reaksi saponifikasinya akan sempurna. Nah, kalau yang saya pegang ini sudah 24 jam. Nah, selanjutnya ada hasil pengamatan dari pembuatan sabun lidah buaya, bisa dibaca ya. Nah, ada juga reaksi yang terjadi pada pembuatan sabun. Nah, selanjutnya ada pembahasan pembuatan sabun. Di sini ada 2 poin, yaitu pertama pengambilan gel lidah buaya, dan yang kedua yaitu pembuatan sabun batang. Silahkan diamati ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada simpulan, yaitu bahwa sabun lidah buaya ini bisa digunakan sebagai antiseptik dan mudah dibuat di rumah kalian. Terima kasih. Nah, di sini ada lampiran dari percobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum.